Sejarah operasi militer di Aceh. Sejak Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM, di Gunung Halimon, PD, pada tanggal 4 Desember 1976, perjuangan bersenjata di Aceh dimulai. Hampir 3 dasawarsa kemudian, konflik itu akhirnya berakhir damai, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Namun, di antara dua tanggal itu, sejarah mencatat 16 operasi militer yang dilancarkan pemerintah pusat di Aceh. Masing-masing dengan nama yang berbeda, tetapi semua meninggalkan jejak mendalam di bumi Serambi Mekah. Mari kita telusuri satu persatu. Pertama, Operasi Nanggala, dari tahun 1977 hingga 1982. Serangan awal GAM terhadap pekerja mobil oil menarik perhatian pemerintah pusat. Penumpasan pun dilakukan. Hasan di Tiro nyaris terbunuh, dan banyak pemimpin GAM melarikan diri ke luar negeri. Kedua, Operasi Siwah, berlangsung dari 1982 hingga 1989. Masa ini relatif tenang, namun justru menjadi periode konsolidasi GAM di luar negeri. Mereka mempersiapkan rekrutmen dan pelatihan yang kelak melahirkan kebangkitan besar tahun 1989. Ketiga, Operasi Jaring Merah, atau yang dikenal dengan DOM, Daerah Operasi Militer, dari Mei 1989 hingga Agustus 1998. Inilah periode paling kelam dalam sejarah Aceh modern. Penindasan, pembakaran desa, penculikan, dan pelanggaran HAM berat terjadi di mana-mana. DOM baru dicabut secara resmi pada 7 Agustus 1998. Keempat, Operasi Wibawa, Januari hingga April 1999. Aceh baru saja keluar dari masa DOM, namun kekerasan belum berakhir. Salah satu peristiwa tragis terjadi pada 9 Januari 1999, tragedi gedung KNPI. Kelima, Operasi Sadar Rencong 1, Mei 1999 hingga Januari 2000. Di masa ini terjadi penembakan terhadap massa demonstran di Simpang KK, Dewantara, yang menewaskan puluhan warga sipil. Keenam, Sadar Rencong 2, Februari hingga Mei 2000. Operasi ini melanjutkan pola represif, memicu pengungsian massal, penahanan, dan pembantaian di sejumlah wilayah. Ketujuh, Operasi Cinta Menasah 1, Juni hingga September 2000. Meski diklaim sebagai pendekatan kultural, di lapangan tetap diwarnai intimidasi dan penangkapan paksa. Kedelapan, Cinta Menasah 2, September 2000 hingga Februari 2001. Masih dengan taktik serupa, namun disertai meningkatnya kasus penyiksaan dan kematian tahanan. Kesembilan, Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum 1, Februari hingga Agustus 2001. Kesepuluh, Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum 2, September 2001 hingga Februari 2002. Sejumlah peristiwa berdarah terjadi, termasuk insiden di PT Bumi Flora, Julok. Ke-11, Pemulihan Ketertiban dan Hukum 3, Februari hingga November 2003. Kekerasan meningkat menjelang deklarasi darurat militer. Ke-12, Operasi Darurat Militer 1, 19 Mei hingga 18 November 2003. Pemerintah menetapkan Aceh dalam status darurat militer penuh. Korban sipil meningkat tajam, dan laporan pelanggaran HAM membanjiri media internasional. Ke-13, Darurat Militer 2, November 2003 hingga Mei 2004. Pertempuran antara TNI dan GAM berlangsung sengit. Situasi kemanusiaan memburuk menjelang bencana besar yang akan datang. Ke-14, Darurat Sipil 1, Mei hingga November 2004. Status militer dicabut, namun operasi keamanan masih berjalan. Ketegangan tetap tinggi di seluruh Aceh. Ke-15, Darurat Sipil 2, November 2004 hingga Mei 2005. Lalu, datanglah peristiwa yang mengubah segalanya. Pada 26 Desember 2004, gempa bumi dan tsunami dahsyat melanda Aceh. Ratusan ribu jiwa melayang. Bencana itu menjadi titik balik, memaksa kedua belah pihak menghentikan pertempuran dan membuka jalan menuju perdamaian. Ke-16, Tertib Sipil, dari 19 Mei hingga 4 Agustus 2005. Inilah masa transisi menuju damai. Puncaknya, 15 Agustus 2005, penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM. Konflik bersenjata yang berlangsung hampir 30 tahun pun resmi berakhir. Konflik Aceh bukan sekadar catatan sejarah peperangan. Ia adalah kisah penderitaan, kehilangan, dan akhirnya, rekonsiliasi dan harapan baru bagi rakyat Aceh.